اللهم صل وسلم وبارك من حمله شهرا كان شهر الأول المروي المدينة المنورة وكانت في بني الأنصار فإن الجميع وولدها
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Alhamdulillah. Sekalian mudah-mudahan dimuliakan. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kita kumpul dalam salah ini dan terangkan menuntut ilmu, mudah-mudahan yang baik, yang baik jadi bekal kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang baik. Ya, mana punya di bawah dibuka kan? Kitabnya, enggak kitabnya di bawah. Di bawah lagi. Kitabnya di bawah. Di bawah dibaca. Kita berarti itu apa tulisan kedua ya? Apa tulisan kedua? Biar tahu. Kan besok apa tulisan juga cuy. Wih, apa tulis mana? Caranya lebih cepat. Siapin karena apa tulis. Saya tulis satu gitu. Saya tulis satu. Udah ada yang tahu. Apa badan? Apel panen. Oke, kita di bawah. Sampai di bawah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Ahmad Raja Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita besok juga kalau giliran tajwid kalau nggak pakai papan tulis nggak bisa, susah. Yajibu ayat ta'addaba wa yadu min sigharihi. Yajibu wajib ayat ta'addaba apa beradab. Al-waladu siapa seorang anak min sigharihi dari kecilnya. Jadi anak itu dari kecil sudah wajib punya adab yang baik. Dari kecil anak kita sudah wajib kita ajari dengan adab yang baik supaya nanti udah tuanya dia membiasakan. Ya, dari kecil dibiasain makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, makan minum duduk. Jangan biasain makan dengan tangan kiri. Biasain baca bismillah mau makan. Ahmad waladun sohirun, berbulan si Ahmad itu anak yang kecil. Jadi anak kecil, Ahmad itu adalah anak yang masih kecil. Lakin tahu akan tetapi adimu, dia itu adimu. Akan tetapi dia adimu, anak yang beradab, masih kecil tapi sudah beradab. Berarti kita punya akhlak yang baik. Ada akhlak hasanah, ada akhlak qabi'ah. Kalau hasanah baik, kalau qabi'ah jelek. Khairun baik, syarrun jelek. Khair lawannya syarrun, hasan lawannya qabi'. Hasan lawannya qabi', kalau khairun lawannya syarrun. Kalau khairun lawannya menekalan daratil khairayat, menekalan daratil syarrun. Jadi kalau khair lawannya syarrun, kalau hasan lawannya qabi'. Walihada yuhibbu Abu, dan karena inilah yubihu mencintai akan si Ahmad Abu siapa abahnya, siapa bapaknya. Jadi Abu itu ayah. Karena inilah ayah bapaknya mencintainya.
Kalau orang itu beradab, insya Allah orang tuanya cinta, temannya cinta, saudaranya cinta. Karena kita punya adab yang baik. Orang kalau kita punya adab, sendirinya teman juga cinta sama kita. Saudara, tetangga akan cinta sama kita. Kenapa? Karena kita punya adab yang baik. Karena adab yang baik hati-hati. Sikap adab kita jaga. Ucapan dengan orang yang tua kita mesti lemah lembut. Ucapan dengan yang lebih kecil dari kita harus ucapan yang mengeluarkan kasih sayang. Tetap sama yang besar kita lemah lembut, sama yang kecil juga kita bisa lemah biasain. Bahwa itu dan bermula dia juga yuhibbu su'ala, suka, yuhibbu itu suka atau cinta, dan bermula juga bahwa dan dia juga yuhibbu cinta as-su'ala akan bertanya an kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu layak kamu yang tidak paham dia si Ahmad akan sesuatu. Jadi dia suka cinta, suka bertanya tentang kepada sesuatu yang tidak paham. Ayo makan makanan ini jadi sih. Pakai makan sambil perhatiin. Wazar ayamin dan satu hari, wazar ayamin dan suatu hari. Itu suatu hari. Karena syarat bebersih dia si Ahmad ma'abi beserta bapaknya min bustanin di kebun, bustan kebun. Kalau satu halaman, bustan kebun. Saat dia bersih itu apa bapaknya di kebun, bersih. Arwah akan melihat si Ahmad sajarah tawakin akan pohon warna, pohon pandit, pohon mawar. Waktu itu pohon mawar. Jamilatan yang indah. Pohon yang indah, yang bagus. Walakin akan tetapi pohon itu wajah bengkok, bagus tapi bengkok, ya bengkok. Maka ada kata siapa? Maha jemala hati syajarata, alangkah indahnya ini pohon. Walakin akan tetapi limada ya abi, akan tetapi limada kenapa? Limada karena apa? Karena apa? Karena apa? Ya abi wahai bapakku, dia mujawatun. Kenapa dia bengkok? Kenapa dia bengkok? Di anal bustani, karena bustani, karena kebun itu tidak membantu bitaqwiyah, tidak ada yang membantu bitaqwiyah dengan meluruskannya. Nggak ada yang meluruskannya, ya bengkok, nggak lurusin. Karena kalau waktu nggak mau bengkok kita lurusin, ya pakai kanan, pakai kantap, lurusin, jangan bengkok kanan, bengkok kiri. Kalau pohon itu kalau kan lurus, batangnya kita sama bambu biar lurus.
Kemudian tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ya. Min sogiri ada dari kecilnya, karena nggak ada yang ngurusin dari kecilnya, nggak ada yang ngurusin. Jadi dia ke kedorong angin, akhirnya dia lama-lama bengkok ke kanan, kedorong sama angin barat, akhirnya dia condong ke bengkoknya ke timur. Jadi kalau kita berpohon supaya naik ke atas itu jangan bengkok, kita pakai di pen, pakai bambu biar jangan kalau kanan kalau kiri. Masuk mau wajah dan mata jadilah dia bengkok. Pakola Ahmad lalu berkata Ahmad, Al-Hasanu An-Nukowi Mahalan, alangkah baiknya ayo kita luruskan sekarang. Udah bengkok kita lurusin. Laborika Abu maka tertawa bapaknya. Jadi udah kalau gitu kita lurusin aja nih. Udah bengkok kita lurusin. Ya sengaja kita tarik dia melempem. Pakola lalu berkata kepada kepadanya, la ya ta'ata dalika. Tidak mungkin terjadi hal itu. Ya waladi wahai anakku, lihatlah engkau berkaburut karena pohon ini sudah besar. Halo. Mati. Dan sudah keras batangnya. Ketahuan nggak bisa karena udah gede dan batangnya sudah keras. Tidak bisa kalau dipasang pasti akan patah. Dipasang kalau akan patah. Jangan dipasang mesinnya dikit-dikit, tarik dikit-dikit, tarik sedikit, nanti lama-lama lurus lagi. Baru dipasang terus patah. Paham gak tuh? Bahkan tadi kalau malam maka seperti itulah anak. Alladzina yang ta'adam min sigoria yang tidak beradab dari kecilnya, lain itu tadi berpikir tidak akan mungkin ya beradab pula di waktu dewasa. Jadi kalau sudah dari kecilnya tidak beradab, sudah kecil itu susah beradab. Pada kecilnya apa? Suruh ngaji kagak mau, biarin aja sama orang tuanya. Terus sekolah nggak mau, biarin aja sama orang tuanya. Ya, itu nggak mau terus. Udah gede terus saja dari malah dia marah. Ya, dari kecil tuh anak kita, adik kita kasih tahu sini. Saat waktu gede dikasih tahu itu setelah nambah. Anak kita buka nggak? Jangan anak. Tapi di HP Pak. Hah? Di HP. Aku stay di HP. Kita balik ada sedikit. Kita ketemu Abdul Banen. Penting mesti bau. Bau, Gimana padahal punya pada kedua baru bau dia. Jadi anak itu masih dari kecil, kita punya anak dari kecil kita tahu. Kalau udah gede kita tahu lama. Kita kalau fotokopi nggak Ya, mau. nantinya akhirnya kelamaan, akhirnya bapaknya nggak sabaran dipukul, nggak sabaran ditabok. Saya kan nggak sabaran sampai ada orang tua memukul anak sampai anaknya tangannya patah. Itu
gara-gara tadi karena kita dari kecil. Karena kita kecil, ayo suruh ngaji, suruh sholat, ya supaya biasain sholat. Kalau sudah di sholat nanti kalau udah gede, kita suruh dia berangkat di masjid. Kalau kebiasaan kecil ngaji, kalau sudah gede dan suruh dia pasti mau ngaji. Ya. Jadi kita harus dari kecil. Anak kalau malam-malam belum pulang kita cari, ayo biasain jangan pulang malam. Nanti kalau kita diamin aja tadi dia susah, malah ngelawan. Ya, kenapa tadi kalau dipasain malah patah. Hanya sebab patah akhirnya bisa terjadi orang tua membuat anak sampai patah tangannya. Kenapa tadi? Karena kita dari kecil. Kita dari kecil, ayo kita kasih anak itu dengan adab yang baik supaya dewasa membiasakan. Sampai sini ya. Besok teman-teman. Sekarang tidak itu mustahil. Ma'amzilatul dalika ala tartib kamurukul idhar wa maya. Nomor 6 tidak mustabid tajwid. Kamurukul idhar bermula berapa itu huruf idhar, wa maya dan bermula apa dia itu huruf idhar. Kam berapa huruful idhar wabaya dan bermula apa dia huruf idhar. Huruful idhar huruf bermula huruf idhar sitatur itu 6. Berbeda berapa? Ada kita bahasa jelas. Idhar al-idhar merupakan al-bayan. Idhar menurut bahasa adalah jelas. Irodu huruf mim mahroji mengeluarkan huruf dari tempatnya itu namanya idgham. Tidak dengung, tidak ikhfa, tidak idgham, itu namanya idgham. Ya, tidak idgham, tidak ikhfa, tidak guna, itu namanya idgham. Berapa hurufnya? Wa huruf dan bermula huruf idgham 106 buaya dan bermula dia al-abjad itu hamzah. Hamzah wal ha wal ainu dan ain wal au dan a wal ghairu dan ghair wal kha'u dan kha. Berarti hamzah ha ain ha ain ama kha. Semua itu masuk huruf halakan. Huruf tenggor apa ha naik ke atas hamzah, naik ke atas lagi ain, naik ke atas lagi ha, naik ke atas ain, naik ke atas lagi kha. Itu urutan tuh yang paling bawah berarti ha, yang paling atas lagi di atas ha hamzah, di atas hamzah ain, di atas ain ha, di atas ha ogin, di atas ogin kha, ha a ha go kha. Itu namanya huruf ha. Ya, hurufnya atau huruf ya. Tempatnya di mana tuh? Tempatnya di tenggorokan. Ya, ada dua. Ada yang di tenggorokan, ada yang di lidah, ada yang di bibir. Nanti 3 tuh huruf. Ada yang di tenggorokan, ada yang di lidah, ada yang di bibir. 3 tempat huruf. Ya, tentu tenggorokan, lidah, dan bibir. Jamaah ba'duhum mengumpulkan akan 6 ba'duhum sebagian mereka fi awal ini kalimatin dalam awal-awal kalimat nisbi baitin di pertengahan bait. Apalah maka berkata dia akhi haka ilman asahu khairu khasirin akhi alif akhi kha ha ain ilman a artinya di awal-awal kalimat min nisbi baitin
dari setengah bed. Nakola setengah bed. Dan itu adalah dari setengah kalimat seperti akhir akail man hazahu ghairu khasirin. Akhir akail man hazahu ghairu khasirin. Akhir akail man hazahu ghairu khasirin. Alif a si o ha ha ain i za ha go kho alif kho ha ain a ogin ama kho, betul nggak? Jadi a alif si kho ha ain i ha zahu goin ogin goiro khosirin. Berarti hitungannya di awal kalib akhirah kairman azahu goiro khosirin. 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 Yang lain nih. Akhirah kairman azahu goiro khosirin. 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 Alif si kho ha ain ilma ha goiro kho. Satu dua tiga empat lima ya. Satu dua tiga terus satu kan dua tiga empat lima enam tujuh berarti ya. Tujuh kan berarti kan? Nah, 6 lebih. Terakhir khosirin lebih. Bukan akhir yang pertama. oh iya. Akhir berarti alif kan? Ya, Akhir alif kan? A betul. Ain A ogin nama kau betul kan? ya. Alif A ain A ogin kau betul. Betul kan? Jadi hitungnya di awal kalimatnya kan? Ya. Akhir berarti alif. Haka berarti ha kan? Ilman berarti ain. Azahu berarti ha. Goiru berarti ogin. Khosirin berarti betul ya. Lagi. Akhirah ilman azahu goiru khosirin. 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 Itu namanya huruf ilham. Hamzah ain ha mim kha. Ya. Alif kemudian ha ain ha mim. Halo. Ini kasan jangan dibuang, bekas jadi cas lagi. Lumayan, itu berkatanya 3 jam. Kalau sudah dicas 3 jam, kalau dilakukan rugi, artinya boros. Ma'amzilatu dzalika ala tartib. Bermula apa? Amzilatu dzalika itu contoh-contoh itu ala tartib di atas tertib. Bermula apa contoh-contoh itu atas tertib? Misalnya nun, contoh nun indal hamzah. Nun ketika menghadapi
hamzah. Nun mati ketemu hamzah. Dan idhar itu adalah nun mati atau tanwin ketemu huruf idhar, itu namanya apabila ada nun mati atau tanwin fathah kasroh dhamma ketemu huruf idhar, maka itu namanya hukumnya idhar. Jadi itu jelas, tidak boleh ditahan, nggak boleh didengung. Contoh man amana, nun mati ketemu alif kan, ketemu hamzah kan, man amana, man amana, man amana. Habis lalu tanwin, indah ada tanwin ketemu alif, ketemu hamzah, rasulun amin, rasulun amin. Jadi nggak tahan ya, nggak boleh tahan, tegas. Man amana, man amana, nggak tahan, nggak boleh. Man amana nggak boleh, nggak tahan. Atau man amana nggak boleh, tegas, jelas. Man amana, rasulun amin, rasulun amin, nggak tahan. Rasulun amin nggak boleh, ya nggak boleh. Rasulun nggak tahan. Rasulun amin, rasulun amin. Wa ada misalnya idza kana harful idhar wa nun awitan min kalimatain wa misalu min kalimatin yang auna kalau itu kan dua kalimat kan, kalimat man dengan amanah kan, itu juga rasul dengan amin, ini mah satu kalimat ya. Satu kalimat ya, yang auna in huwa tanwin. Nun mati ketemu hamzah yang auna, nun mati ketemu in hu, hurufin harin, jurufin tanwin ketemu ha, betul. Dan itu kan berbarisnya dua, ada tanwin patah, ada tanwin kasroh, ada tanwin dom, ada huruf idhar. Nun mati atau tanwin ketemu itu namanya idhar. Apa idhar? Jelas, nggak boleh didukung, nggak boleh ditahan, itu namanya idhar. Nggak boleh samarin. Lu tahu yang udah nggak boleh, yang udah nggak boleh. In huwa nggak boleh, tegas. Yang auna in huwa, tegas kan? Nyari, apa tuh? Yang auna an'amta alaihim, an'amta alaihim. Nggak boleh. Nggak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jelas, nggak boleh tahan. Siratal ladzina an'amta alaihim, in huwa tegas. Yang auna nggak boleh, yang auna in huwa nggak boleh. Karena jelas, nggak boleh tahan, nggak boleh dukung, nggak boleh sama, tegas, sesuai dengan huruf. Yang auna in huwa hurufin harin. Bahasa fi kalimatain, ini dua kalimat. Wa misalun fi kalimatin, ada satu kalimat yang auna wa yanhauna 'anil fasad wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkar. Habis lalu nun indal ain. Contoh nun mati ketemu ain, min ilmin, nun mati ketemu ain. Sekarang tanwin ketemu ain, sami'un alim. Ada fi kalimatain, dua kalimat. Sekarang yang satu kalimat yang naiku mati ketemu ain. Misalnya nun indal ha, contoh nun mati ketemu ha, min hasanah. Wa tanwin indah tanwin ketemu ha, alimun
dengung, jangan kita namanya alimun hakim, alimun hakim. Ada kalimat lain dan ini satu dua kalimat, alim satu, hakim satu, berarti dua kalimat. Sekarang yang satu kalimat, yanhituna minal jibal, yanhituna minal jibal, yanhituna minal jibal. Tapi kalau nun indal ghair, contoh nun mati ketemu okin, min gilin, watamin ila amin ketemu okin, azizun ghafur. Kan ketemu okin kan? Kita azizun ghafur. Ini dua kalimat, sekarang yang satu kalimat. Fasayun. Awas. Tidak boleh tahan, tidak boleh dengung, tidak boleh samar. Harus jelas, hurufnya jelas. Kalau matinya jelas. Ayat fasayun itu mati tegas. Fasayun salah. Itu namanya itu kan. Tidak namanya. Itu namanya itu kan salah. Kalau misalnya nun indal kha, contoh nun ketika berhadapan dengan kha, min khairin, min syarrin, ya, min khairin, tanwin indah, tanwin ketemu nun, ketemu kha, qaumun khasibun. Ada kalimat ini dua kalimat, sekarang satu kalimat. Contoh wal munkhaniqah. Awas. Ya. Wakis ala tadika, dan kiaskan oleh kamu ala tadika atas itu contoh. Artinya buatlah oleh kamu contoh-contoh yang lain. Artinya carilah oleh kamu contoh-contoh di dalam Al-Quran. Contoh tadi kita akan ketemu Al-Quran, ini idhar nih, mati ketemu kho, ini idhar nih, mati ketemu oke. Nah ini idhar nih, mati ketemu ha. Ini idhar nih, mati ketemu hamzah. Ini idhar nih, mati ketemu ha. Ini tanwin ketemu ha. Nah, logat atau tanwin ketemu juga berarti sudah banyak Mahadul idgham lughatan wasilahan. Apa hukum idgham lughatan menurut bahasa, wasilahan dan menurut istilah? Jadi sekarang idgham apa idgham? Amal lughatan ada hukum idgham menurut bahasa, bahwa idgham syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Masukin combrok ke mulut, itu idgham namanya. Memasukin combrok ke dalam mulut, itu namanya idgham. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan duit ke dalam saku, itu namanya idgham. Itu tadi dulu. Itu tadi udah idgham itu loh. Udah. Ini makanan nih, jangan dizaharin aja dia untuk diidghamin gitu loh. Ya. Kalau dari keperhatikan masih ada, betul kan? Ayo kita makanan jangan dizaharin, diidghamin. Kali-kali ada kayak bahasa kan. Satu bisa begitu kan caranya. Makanan itu diidghamin dong, jangan dizaharin aja. Ada kan? Artinya jangan dizaharin aja, diidghamin sekali-kali makan. Itu namanya idgham. Berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Combrok masuk ke mulut, itu namanya idgham. Ayo idghamin. Combroknya idghamin. Ya, bahan-bahannya idghamin. Jangan ditarik. Jika kita santri pakai bahasa santri, ya, idgham itu apa namanya? Contohnya idghamin, jangan dibiarin. Kenapa idgham itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu? Wa istilah dan ada pun istilah bahwa maka bermula idgham
bertemunya huruf yang mati bimutaharikin dengan huruf yang hidup bihaisu yasironi sekiranya jadi dua tersebut arpan musaddada menjadi huruf yang bertasjid yartabiu yang mengangkat yartabiu yang terangkat apa lisan indah lisannya istifaan wahidatan akan angkatan yang satu. Jadi satu huruf, dua huruf menjadi satu huruf itu namanya idgham. Kenapa? Karena masukin tuh ya. Contoh berarti ketemu wau dunia dimasukin ke dalam wau. Contoh miwaroihim tuh. Jadi satu huruf dijadiin nun satu nun sama wau dihilangin tuh nunnya karena dimasukin ke wau miwaroihim. Contoh miwaroihim mimma malakat pun ketemu mim nunnya dimasukin ke dalam mim itu namanya masuk kan nunnya dimasukin ke mim dua huruf menjadi satu paham bisa akan huruf yang ini nun yang matiin menjadi tasjid miwaroihim ya. Jadi huruf yang mati ya disatu bertemu huruf mati dengan huruf yang hidup maka menjadi keduanya menjadi huruf yang bertasjid. Jadi nun mati ketemu huruf idgham maka nunnya dimasukin ke dalam huruf idgham jadi nunnya nggak ada diganti dengan tasjid sambil ditekan miwaroin akad miwaroin kamu huruf idgham berapa huruf idgham wamaya yang bermula wamaya dan apa dia huruf idgham wamaya dan itu apa dia huruf idgham huruf dan bermula hurufnya sitatus 6 wahia dan bermula dia 6 majmu'atun fi qaulika yang dikumpulkan dalam ucapan engkau yarmanu ini ucapannya yarmanu ya arra min lam itu namanya idgham itu ada 6 singkat dengan yarmanuna 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 ya arra min lam itu namanya idgham namanya huruf idgham. Kalau tidak kenapa? Tadi tidak akhir kalimat azahu ghairu qasid itu kan kalau idgham yarmanu ya ra mim lam disingkat dengan yarmanuna. Ada berapa huruf idgham? 6. Singkatannya apa? Menjadi kalimat ya kumpulannya menjadi kalimat ya ada berapa huruf idgham? Apa hurufnya? Yarmalu izhar berapa? Dan juga apa kumpulannya? Kalau itu ya malu, enak nggak?
Sini dulu ya. Sini dulu ya. Ayo kita baca lagi dari A, E, U, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di gusi kanan antara gusi dengan lidah yang kanan. Begitu boleh kanan boleh kiri terserah. Mau lidah yang kiri boleh, mau lidah yang kanan boleh. Dua-duanya boleh, tapi yang bagus pakai lidah yang kanan. Ya, bikin lidah yang kanan. Begitu. Pinggir lidah yang kiri, yang kanan. Busi, saya harus dengan busi kan. Businya lebih digerakkan, apa? Pinggir lidah. Ya itu namanya tempat gok. Boleh dulu boleh, tapi yang bagus jangan dua-duanya yang melembung. Yang bagus satu aja melembung. Kalau kan bisa apa-apa pokoknya waktu saya satu aja yang melembung, yang kanan boleh, yang kiri kok. Tapi yang bagus yang kanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini mesti matang dulu.
Mudah-mudahan kita pada malam ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Rajin baca Quran. Dan jangan lupa maka rajin baca Quran di rumah. Baik, mau nanya Bang, ini ada satu contoh bacaan seperti dunia atau min yaumin atau jiwa itu termasuk golongan untuk apa bacaan benar atau itu bagaimana? Kecuali dunia kalimat itu bukan info. Info itu wajib 2 kali kalimat. Nggak boleh 1 kalimat. Dunia kan dunia kan 1 kalimat kan? Ya. Itu bukan info, berarti maksudnya seperti kinwanu lebih banyak kinwanu karena 1 kalimat nanti besok kita akan ya itu bukan info, karena info itu wajib 2 kalimat. Kalau 1 kalimat mati ketemu idgham 1 kalimat itu bukan info, berarti hukumnya info. Dunia kinwanun sinwanun 1 kalimat kan? Sin nggak boleh, sinwan nggak boleh, duya nggak boleh, kinwa nggak boleh. Kenapa? Karena dia 1 kalimat. Berarti kalau mati ketemu idghamnya 1 kalimat berarti bukan idgham, namanya nanti besok kita akan belajar IPAM. Jadi bedanya syaratnya harus 5 kali. Kalau 1 kalimat berarti bukan idgham, namanya tadi kan dikatakan kalau kan boleh 1 kalimat, boleh 2 kali pindah. Tapi kalau idgham wajib 2 kalimat. Kalau idhar boleh kan tadi kan? Ya. Kalimat sami'un alim 2 kalimat kan? Ya. In huwa 2 kalimat kan? Tapi kalau idgham wajib 2 kalimat. Kalau yang 1 kalimat itu bukan idgham tapi catat. Bisa kita pelajari. Allah Allah manfaatkan dengan rencana yang fa'na. Amin. Ya Allah bila mengambillah kepada kita berdoa sana pada akhirat yang sana makin berkah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.